Tetapi ada keuntungan nih menjadi single parent ya. Ini yang menghibur saya. Jadi yang pertama itu kita akan punya atensi yang tidak terbagi sama sekali. Jadi mungkin kalau misalnya dulu saya masih bersama suami saya itu ya masih antara anak saya dengan suami gitu kan, saya harus memikirkan nanti suami pulang makan, saya harus siapkan gitu kan, harus dipanaskan atau bagaimana. Tapi sekarang udah tidak perlu lagi kan untuk mengurus suami, pokoknya cuma anak aja yang saya urus gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, saya ini menjadi pembuat keputusan satu-satunya. Itu yang saya suka sih sebenarnya. Karena saya tidak perlu mendiskusikan anak saya nanti di sekolah mana gitu. Karena suami saya juga, ya mungkin kalau memang suaminya ingin ikut terlibat sih ya bagus lah ya. Berarti kan memang suaminya ingin menunjukkan kalau dia masih ini masih ada perhatian gitu loh. Tapi ya khusus untuk suami saya ya dia menyerahkan semuanya kepada saya. Jadi saya yang membuat semua keputusan untuk anak saya tanpa perlu kompromi, tanpa perlu adu pendapat lagi, sekolah A seperti ini, sekolah B seperti itu, gitu kan. Dan juga saya tidak perlu dalam kehidupan keseharian saya tidak perlu menghadapi argumen-argumen konflik-konflik dengan pasangan. Jadi konflik saya itu hanya bersama anak, yang mana itu saja sudah cukup memusingkan saya. Kadang-kadang kalau sedang mengajar, dia pun ingin berargumen. Kenapa dia tidak boleh makan ini? Kenapa ini begini, ini begitu? Itu sudah cukup lah satu orang saja untuk berargumen dengan saya. Nah, kemudian kelebihan lainnya adalah saya ini bisa memutuskan apakah saya ingin menjadi teladan yang baik atau tidak untuk anak saya. Nah, saya putuskan saya tentunya ingin menjadi teladan yang baik. Jadi ketika anak saya itu melihat saya ini masih bisa menerima suami saya datang, kemudian melihat bermain dengan anak saya, dan anak saya juga bisa melihat saya dengan kesendirian saya setiap hari di rumah, saya handle semuanya. Ketika dia ada masalah, dia datang kepada saya. Dia merasa ya, my mom is a tough person gitu loh. Dan ya itu saya merasa saya akan bisa menjadi model yang baik untuk anak saya. Dan kemudian mau tidak mau ya, saya itu sebenarnya juga mengajarkan anak saya itu untuk lebih independen. Karena kami kan hanya berdua. Jadi saya memang melatih dia untuk mandiri. Dia sudah bisa makan sendiri itu tuh mungkin untuk golongan culture barat itu termasuk wajar ya. Tapi saya merasa cukup bangga dengan diri saya karena saya bisa menerapkan itu ke anak saya. Dia tuh sudah bisa makan sendiri dan tidak terlalu belepotan sih. Jadi saya tidak terlalu capek sih. Untungnya dia memang memang inilah entah kenapa dia memang bisa makannya lebih rapi gitu. Dia di umur 2 tahun itu sudah bisa makan sendiri. Jadi banyak hal-hal yang memang saya latih dia itu untuk lebih bisa mandiri gitu loh. Karena saya kan memang ingin dia ini ya membantu saya untuk tidak terlalu tergantung. Dia bisa pakai kaos kaki sendiri juga di umur yang cukup muda gitu. Dia bisa mengancing bajunya sendiri, bisa pakai bajunya sendiri. Sementara anak-anak yang sepantaran dia itu masih dipakein terus, kaos kaki juga masih dipakein terus. Jadi anak saya termasuk yang cepat untuk lebih mandirinya. Kemudian karena anak-anak saya ini mau nggak mau itu harus ikut saya terus kemanapun saya pergi. Jadi ketika saya bertemu dengan sahabat saya, dia juga harus saya ajak. Jadi sense of belonging, dia itu tuh merasa dia itu tidak sendiri. Jadi dia tuh mempunyai suatu rasa kebersamaan kemanapun dia pergi gitu loh. Dan itu karena saya selalu membawa dia kemanapun saya pergi. Terutama ketika bertemu dengan sahabat baik pun, sahabat baik mengerti gitu loh. Dan dia mengerti bahwa dia adalah bagian dari kehidupan penting saya tersebut. Kemudian yang berikutnya, uh, close relationship tentu saja itu pasti akan terjadi karena saya hanya punya anak saya dan dia juga hanya punya saya dalam keseharian kami. Jadi apapun masalah dia, ya dia akan utarakan ke saya dan ya saya pun juga
dengan pemahaman bahwa dia ada batas-batas tertentu, mengerti bagaimana kondisi emosi saya juga mengatakan jika saya sedih gitu, tapi ya hanya sebatas yang saya sedih tanpa menjelaskan secara detail ya. Tapi kami berdua itu jadinya mempunyai bonding yang lebih dekat karena kami hanya berdua saja. Dan karena saya itu harus melakukan banyak hal sendiri, saya itu menjadi seorang expert problem solver. Karena saya tuh harus berpikir cepat gitu loh ketika ada masalah. Saya harus terlatih untuk itu. Jadi ketika misalnya nih ya, saya ini harus banyak tugas yang harus saya lakukan. Saya harus menjemput anak, tapi pada hari yang sama orang tua saya harus diantar ke dokter. Nah, saya harus booking dulu waktu yang tepat nih. Jadi itu tuh harus terencana gitu. Tek 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 ini harus apa dulu yang harus saya lakukan itu sudah terlatih di dalam keseharian saya. Karena saya selain mengurus anak ya harus mengurus orang tua saya juga, terutama mengantar mereka ke dokter. Terakhir yang ingin saya sampaikan ya, pada saat saya menjadi single parent, itu fokus yang paling utama itu tuh pasti pada pola asuh terhadap anak ini akan seperti apa. Jadi itu memang punya tekanan, saya harus bisa nih mengasuh anak saya dengan benar. Karena saya harus mempersiapkan anak saya jika nanti teman-temannya yang mungkin akan bertanya gitu kan, kok jarang lihat papa kamu sih? Nah, dia kan akan bertanya kepada saya kan. Jadi memang yang selalu jadi fokus itu adalah bagaimana mempersiapkan anak saya supaya dia itu bisa menerima kondisi orang tuanya dan tidak menyalahkan dirinya. Dan menurut saya pola asuh antara orang tua utuh dengan orang tua tunggal itu betul-betul tidak ada perbedaan sama sekali. Itu basically nothing. Mau orang tua utuh ataupun orang tua tunggal, eh, tetap saja poin utama ketika kita mengasuh anak itu pada aspek connection, yang mana di dalamnya terdapat unsur yang hubungan yang nyaman, hubungan yang hangat. Jadi menurut saya mau orang tua tunggal atau orang tua utuh, yang penting dalam pengasuhan anak itu adalah bagaimana kita melatih connection antara kita dan anak. Jadi sampai saat ini saya selalu berusaha untuk membangun hubungan yang seperti itu, yang tidak strict, yang tidak melulu hanya mengatur dan mengatur. Karena saya ingin anak saya juga bisa nantinya tumbuh seperti anak yang mempunyai orang tua utuh. Dan kemudian ketika kita melakukan pola asuh connection, itu tidak sama dengan perilaku lembek ya, yang mana kita itu mengikuti semua keinginan dia. Jadi kita tetap harus memberlakukan suatu boundaries. Pada saat misalnya anak saya itu mengeluhkan tentang sesuatu, saya harus memvalidasi perasaan dia dulu. Baru kemudian ya saya mungkin katakan, oke, mama ngerti kamu mau permen dan kamu sedih kalau kamu sekarang nggak bisa makan permen karena kamu sedang batuk. Tetapi sorry, kamu tetap nggak bisa dapat permen ya sampai mungkin nanti batuk kamu mereda. Jadi ya memang dalam kondisi saya yang single parent sekarang ini, fokus dalam pengasuhan anak itu menjadi yang paling saya utamakan supaya anak saya nanti juga bisa tumbuh dan tidak merasa dia anak yang broken home.